Pernah nggak sih Anda penasaran kenapa saus salad atau mayones di rumah itu bisa nyatu, nggak misah? Atau gimana caranya lotion bisa terasa lembut banget di kulit? Nah, jawabannya itu ada di satu keajaiban sains sehari-hari yang namanya emulsi. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik dua musuh bebuyutan ini, minyak dan air. Oke, jadi ini dia nih peta petualangan kita. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa sih minyak sama air itu nggak pernah akur. Terus, kita kenalan sama si juru damainya, yaitu emulsi. Setelah itu, kita intip dua wajah emulsi yang berbeda, belajar gimana caranya biar campuran ini awet, dan terakhir, kita bakal jadi detektif buat ngetes tipe-tipenya. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pasti udah sering lihat kan? Mau di dapur atau dimanapun, minyak dan air itu kayak punya dunianya sendiri-sendiri. Mereka benar-benar nolak buat bersatu. Pertanyaannya, kenapa sih bisa begitu? Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya seru. Coba deh, Anda kocok botol isi minyak dan air sekuat tenaga. Awalnya mungkin kelihatan nyampur, tapi begitu didiamkan sebentar, pisah lagi. Selalu kembali ke dua lapisan yang jelas. Sebenarnya ada drama apa sih di antara molekul-molekul mereka? Nah, biang keladinya itu ada di gaya tarik-menarik. Gampangnya gini, anggap aja molekul air itu punya geng sendiri, dan molekul minyak juga punya geng sendiri. Mereka tuh lebih suka kumpul sama yang sejenis. Kekuatan ikatan pertemanan di dalam geng mereka, yang ilmiahnya disebut gaya kohesi, itu jauh lebih kuat daripada ketertarikan mereka buat bergaul sama geng lain, atau gaya adesi. Karena mereka lebih suka gengnya masing-masing, muncullah yang namanya tegangan antar muka. Ini tuh kayak ada tembok atau satpam tak kasat mata di perbatasan antara minyak dan air. Tugas si satpam ini cuma satu, jaga jarak. Pastikan mereka nggak saling campur. Inilah penghalang utama yang harus kita atasi. Oke, jadi kita tahu mereka pada dasarnya nggak mau bersatu. Tapi, coba deh pikirin susu, mayones, atau krim. Di situ, minyak dan air kelihatan akur-akur aja kan? Gimana ceritanya? Nah, disinilah pahlawan kita, si emulsi, masuk ke dalam cerita. Jadi, apa sih emulsi itu? Gini, bayangin kita maksa salah satu cairan, misalnya minyak, buat pecah jadi jutaan tetesan super-duper kecil. Lalu, tetesan-tetesan ini kita sebar di dalam cairan lainnya, misalnya air. Tetesan kecil ini namanya fase terdispersi, sementara lautan tempat dia tersebar itu fase kontinu. Hasilnya, voila! Bukan lagi dua lapisan, tapi satu campuran yang kelihatan seragam. Eits, tapi tunggu dulu. Campuran ini tuh labil banget, gampang misah lagi. Makanya kita butuh satu tokoh kunci, emulgator, atau nama lainnya surfaktan. Dialah si juru damai di level molekul. Tugas utamanya, gampang, dia meruntuhkan tembok pemisah atau si satpam tak kasat mata yang kita bahas tadi. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, ini bagian yang paling keren. Molekul emulgator ini punya kepribadian ganda. Dia punya kepala yang cinta banget sama air, namanya hidrofilik, dan punya ekor yang cinta banget sama minyak, atau lipofilik. Jadi, dia bisa pegangan sama air dan minyak di waktu yang bersamaan, jadi jembatan yang sempurna. Emulgator ini bakal menyelimuti tiap tetesan minyak, kayak bodyguard, supaya mereka nggak bisa gabung lagi. Sekarang kita udah tahu rahasianya, tapi ternyata emulsi itu nggak cuma satu jenis, dia punya dua wajah utama. Dan tergantung siapa yang jadi tetesan dan siapa yang jadi lautannya, sifat campurannya bisa beda banget. Yuk kita lihat. Coba deh lihat bedanya. Yang di kiri itu tipe minyak dalam air, atau OW, singkatan dari oil in water. Di sini, tetesan minyak berenang di dalam lautan air. Contoh paling gampangnya, susu. Nah, yang di kanan itu kebalikannya, air dalam minyak atau WO, water in oil. Sekarang giliran tetesan air yang terperangkap di lautan minyak. Contohnya margarin atau mentega. Nah, ini kuncinya. Tipe emulsi ini nentuin semuanya. Emulsi Ox/W yang fase luarnya air bakal gampang diencerin pakai air lagi dan bisa menghantarkan listrik. Sebaliknya, emulsi W/O yang fase luarnya minyak bakal terasa lengket, berminyak, dan nggak bisa mengantarkan listrik. Inilah yang ngejelasin kenapa lotion yang biasanya tipe O/W terasa ringan dan gampang dibilas, sementara salep yang tipe W/O terasa pekat dan tahan air.
Oke, berhasil bikin emulsi itu baru separuh perjuangan. Tantangan terbesarnya justru menjaganya biar tetap stabil dan nggak putus. Kenapa? Ya karena pada dasarnya minyak dan air itu selalu punya hasrat terpendam untuk berpisah. Jadi, apa sih rahasia emulsi yang langgeng? Kalau di dunia farmasi, ini nih daftar cek untuk emulsi yang sempurna. Dia harus kelihatan seragam, partikelnya kecil-kecil, dan tersebar merata. Yang paling penting, dia harus tahan banting dari dua masalah utama, creaming dan cracking. Nanti kita bahas apa itu. Sisanya, ya tentu penampilan, bau, dan warnanya harus oke. Kelihatan banget kan bedanya di sini? Di kiri itu emulsi yang bahagia, stabil, semuanya tersebar rapih. Nah, yang di kanan itu adalah awal dari kehancuran. Tetesan-tetesannya mulai ngumpul, siap-siap buat reunian, dan merusak semua kerja keras kita. Jadi, ada 3 cara utama emulsi bisa gagal. Pertama, creaming. Ini kayak lapisan krim di atas susu. Partikelnya cuma ngumpul di atas atau di bawah. Kabar baiknya, ini masih bisa dibalikin, tinggal dikocok aja. Nah, yang kedua ini yang parah. Namanya cracking. Di sini, tetesan-tetesannya beneran nyatu lagi dan pecah jadi 2 lapisan. Ini sifatnya permanen, nggak bisa dibalikin lagi. Game over. Terakhir, ada inversi, di mana emulsi tiba-tiba ganti kepribadian. Dari O per W jadi W per O misalnya. Nah sekarang, gimana caranya kita tahu sebuah emulsi itu tipenya O per W atau W per O? Masa iya harus dicicipin? Tentu enggak. Tenang, sains punya beberapa trik detektif yang cerdas dan gampang banget buat kita coba. Ini cara paling gampang, tes pengenceran. Logikanya sederhana banget. Suatu emulsi cuma mau bercampur sama cairan yang jadi fase luarnya atau lautannya. Jadi, coba aja tetesin sedikit air. Kalau dia langsung nyampur dengan mulus, berarti fase luarnya air. Fix, itu tipe O per W. Tapi kalau airnya malah ditolak dan membentuk butiran, berarti itu tipe W per O. Tes kedua ini sedikit lebih canggih, tapi prinsipnya simple. Air itu konduktor listrik, sementara minyak itu isolator. Jadi, kita tinggal celupkan 2 elektroda yang terhubung ke lampu. Kalau lampunya nyala, berarti ada jembatan air yang nyambungin arus listrik. Sudah pasti itu tipe O per W. Kalau lampunya tetang mati, berarti fase luarnya minyak. Jelas itu tipe W per O. Masih ada lagi tes-tes cerdas lainnya. Misalnya, pakai pewarna yang larut dalam air. Kalau warnanya langsung menyebar ke seluruh cairan, itu O/W. Kalau cuma jadi titik-titik warna, itu W/O. Ada juga tes fluoresensi, yang manfaatin fakta bahwa beberapa jenis minyak bisa bersinar di bawah lampu UV. Keren kan? Oke, sebelum kita selesai, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, emulsi itu adalah cara sains mendamaikan minyak dan air pakai juru damai yang namanya emulgator. Kedua, ada 2 tipe utama, O per W dan W per O, dengan sifat yang beda banget. Ketiga, stabilitas itu segalanya, jadi waspadai ancaman creaming dan cracking. Dan terakhir, kita semua bisa jadi detektif emulsi dengan tes-tes sederhana. Jadi, lain kali Anda minum susu, pakai lotion, makan es krim, atau bahkan ngeliat cat di tembok, coba deh ingat sains keren di baliknya. Emulsi itu ada di mana-mana, diam-diam bekerja bikin dunia kita lebih enak, lebih lembut, dan lebih berwarna. Ternyata sains itu nggak jauh-jauh, tapi ada di sekitar kita setiap saat.